warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah sesi kilat saya. Materi yang saya bawakan adalah berkenalan dengan Podman, sebuah mesin kontainer tanpa daemon. Saya bisa dikontak di s2@opensource.id. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada donatur dan peserta yang sudah ikutan bantuin acara ini. Ya, semoga kontribusi kita ini bisa membantu negara sebagai bentuk patriot. Kenalan dengan saya, nama saya Estu Fardani. Saat ini jadi DevOps di Warteg. Kemudian magang di OpenSUSE Heroes. Posisi juga Alibaba Cloud MVP. Dulu pernah bekerja di Gtech, Binar, Pintar, Gojek, dan Bitek juga. Kontak saya di internet bisa pakai nickname Tuan Pembual. Kalau ada pertanyaan setelah ini bisa kontak saya di Telegram. Pertama, istilah Podman. Podman kita bisa bilang kayak Docker, cuma perbedaannya tanpa daemon. Kita gunakan buat mengelola kontainer OC di sistem GNU Linux. Kontainer dapat dijalankan sebagai root atau sebagai user. Implementasi paling sederhana itu biasanya setelah saya install, saya cuma nambahin baris alias Docker sama dengan Podman. Kemudian saya perintahnya pakai perintahnya Docker aja, karena saya hafalnya itu. Jadi nggak harus pakai Podman dan opsi lain, cukup pakai perintah Docker dan beserta opsi Docker. Rata-rata opsi yang ada di Docker itu sudah disupport di Podman. Secara topologi, biasanya atau Docker itu yang menggunakan daemon. Yang kita lakukan di terminal itu biasanya kita gunakan Docker CLI, kemudian baru kita interaksi ke Docker daemon. Yang kenyataannya Docker daemon lah nanti akan meneruskan kepada registry, kernel, container, dan image yang ada di lokal. Sehingga dalam kenyataannya kadang paling sederhana bisa kita ngecek sistem CTL itu ada Docker yang jalan. Nanti kalau kita perintah baru Docker CLI akan mengakses ke Docker daemon. Bagi saya yang termasuk pelit terhadap resource, daemon Docker itu sedikit menghabiskan resource komputer saya. Makanya saya mencari-cari, ternyata ada solusi lain. Salah satunya adalah Podman. Podman tanpa container tanpa daemon. Jadi setiap interaksi itu langsung dari Podman yang meminta kepada image registry, container, image maupun kernel. Jadi direct, dan kalau kita grab di sistem CTL itu tidak ada service Podman yang jalan, kecuali kita sedang menjalankan container. Untuk instalasi nggak terlalu susah. Kebetulan saya pakainya Tumbleweed. Itu kenapa saya pakai Tumbleweed? Karena tool-tool untuk DevOps itu sangat terbaharui di Tumbleweed dibandingkan saya pakai distro konvensional lainnya. Untuk installnya cukup install Podman. Terus untuk bisa menjalankan container sebenarnya kita membutuhkan namespace. Karena kita menjalankan sebagai non-root, makanya kita harus menambahkan batasan namespace biar namespace sebagai user kita itu bisa mengelola kontainer di dalam sistem operasi. Setelah install, kita nambahin namespace, terus tambahkan alias Docker sebagai Podman di bus RC atau ZH, tergantung yang digunakan. Terus setelah kita source ke bus RC, tes aja Docker pull nginx table. Itu biasanya udah ya sebagaimana kita menggunakan Docker biasanya. Selanjutnya untuk praktek, kita akan bikin sebuah halaman sederhana dari index HTML. Kemudian file Docker filenya isinya masih sama sebagaimana kita menggunakan Docker. Jadi image bawaan, terus apa yang kita lakukan. Selanjutnya build. Build-nya yang berbeda untuk Docker registry itu biasanya Podman menyediakan beberapa registry yang terkenal. Contohnya adalah Docker Hub, itu dikategorikan sebagai docker.io. Terus ada registry.gitlab, saya menggunakan GitLab soalnya. Terus untuk Google pakainya gcr.io, terus ada Red Hat juga.
Secara umum kita menggunakan registry public, jadi Docker IO, kita harus login dulu beserta URL-nya. Terus setelah itu kita ngecek di lokal kita sudah ada image atau enggak. Untuk build-nya berdasarkan bahan yang sebelumnya, kita akan coba build. Berbedaannya kita harus ngasih format sama dengan Docker, biar metadata yang dihasilkan dari Podman itu bisa digunakan oleh Docker. Cuma bagiannya di sini doang. Jadi tinggal Docker build, format sama Docker, tambahin staging, udah. Kemudian runningnya masih seperti biasa, cuma Docker yang kita hasilkan dikasih Docker IO sebagai stagingnya. Nanti kita cek dari Docker image, yang Docker itu yang akan kita jalankan, menjalankan Docker run. Kemudian untuk nge-push biasa, kita push dengan staging yang full, terus untuk hapus image juga sama. Terus ini demonya, saya bikin video aja. Jadi ini udah saya install, jadi saya login dulu. Saya pakai Docker Helper Credential, jadi langsung di save. Ini file yang siapkan, index.html sama Docker file. Terus langsung kita build. Kalau ada pertanyaan bisa chat saya di Telegram atau bisa chat di sini kalau masih mungkin. Ini udah kita build. Build-nya cepat karena saya udah punya case-nya aja. Untuk penyimpanan case di Podman saya akui lebih keren daripada kita pakai case yang ada di Docker. Jadi memang sangat cepat sih ini build-nya. Ini kita jalankan Docker-nya. Terus saya buka tab baru, terus saya tes pakai URL. Ini udah kelihatan di Podman juga mengeluarkan log bahwa diakses dari URL. Terus kemudian saya push ke Docker Hub. Oke, ini udah di-push. Terus itu aja sih materi dari saya, tapi untuk level production, untuk saat ini semua kerjaan di laptop saya hajar pakai Podman. Kedepannya saya lagi proses riset. Sebenarnya kubeadm sendiri itu sudah mensupport Podman. Jadi ketika kita jalankan kubeadm init, dia akan melihat apakah di sana ada Podman atau Docker. Kalau adanya Podman, dia menggunakan Podman. Terus kalau ada Docker, dia menggunakan Docker. Tapi saya belum ngetes lagi untuk level production. Sedangkan Podman untuk dukungan GitLab CI itu pakai custom konfigurasi, cuma memang masih beta, sehingga belum bisa menggantikan GitLab Runner yang masih menggunakan Docker. Terus quote dari saya, sebenarnya saya nggak jago-jago amat, cuma lebih tahu dulu aja. Paling itu terima kasih kepada mitra komunitas Gerakan dari Rumah. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Pak Estu yang telah menyampaikan materinya. Ini sebenarnya masih ada waktu 5 menit. Oh, sudah live ya? Oh, belum, Pak. Mungkin mau ditambah mungkin? Atau tanya jawab atau mungkin sharing lain? Slide saya hilang? Cukup? Enggak. Oh, slide-nya barusan hilang? Ya, memang saya live atau di... Apa? Tadi memang saya tutup. Oh ya, oke. Di tengah presentasi menghilang, so. Oke, kalau saya sih usul karena waktu masih banyak, kalau ada yang nanya untuk pemateri sebelumnya juga dipersilakan di chat aja. Paling gitu.
Oh ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan di chatnya. Rekan-rekan peserta. Tidak ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya untuk sesi bicara Klat kali ini. Saya sampaikan terima kasih pada seluruh penyaji, peserta, dan juga pada mitra komunitas atas dukungan dalam Klat kali ini. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Selamat sore.